Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosianti dalam Meet the Beauty Expert. Dan malam ini di bulan Agustus, bulan yang penuh kemeriahan, karena kemarin kita sudah merayakan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya tanggal 14. Dan besok itu kita ada keseruan ya, ada keseruan walaupun hari perayaan Hari Jadi Provinsi itu mundur satu hari ya, mundur satu hari, harusnya tanggal 14 menjadi tanggal 15. Dan besok itu kita akan merayakan keriaan yang luar biasa yang dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi Anda tidak perlu bingung melihat saya merah putih seperti ini, dan tamu saya si cantik ini juga merah putih gitu ya, karena ini nuansanya nuansa Hari Kemerdekaan. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Wah, selalu terawat, terjaga. Kalau lihat Dr. Lutfi ya, cantik, charming, kulit sehat, tubuh terawat. Itu yang memang terlihat yang selalu dirawat pastinya. Tapi ada hal yang menarik nih dok ya, Benar. malam ini, bahwa ada sesuatu yang kadang-kadang kita abai. Kita kadang-kadang merawat yang kira-kira kelihatan orang yang show off gitu ya sama orang lain. Tapi ada yang tersembunyi, contohnya adalah saya merasakan ketika saya sudah pakai hijab, ini kan kadang malesnya muncul ya, agak apa ya, lambat-lambat cuci dan lain sebagainya. Tahunya semakin usia panjang ini semakin rontok, dan beberapa teman juga setelah rontok terus maju gitu. Bahkan ini tidak terjadi hanya kepada kita yang pakai hijab, tapi mereka yang secara usia, entah itu pria gitu, pria biasanya yang sangat kelihatan itu ada semakin rontoknya itu jadi kebotakan, jadi sudah ada mataharinya. Nih kepalanya ya, Bu, ya? matahari. Ini sebetulnya fenomenanya seperti ini bisa dijelaskan gimana ya dok? Jadi untuk kerontokan dan kebotakan itu adalah dua hal yang berbeda sebetulnya, Bu. Jadi dari dua hal yang berbeda itu tentunya untuk terapi atau treatmentnya pun akan berbeda. Jadi ada baiknya untuk mendapatkan solusi yang tepat, kita mengenali terlebih dulu apakah yang kita alami adalah merupakan suatu kerontokan atau merupakan suatu kebotakan, seperti itu. Jadi kalau di medis itu biasanya kan ada beberapa kategori gitu, Bu. Jadi sebelum seseorang mengalami kebotakan itu biasanya akan mengalami fase yang namanya kerontokan dulu, terkecuali yang memang ada genetik memang kebotakan. Di medis namanya itu adalah alopecia, dan kebotakan itu ada dua jenis, ada yang androgenik dan ada yang areata. Jadi kalau yang androgenik itu biasanya karena faktor hormon, keturunan gitu ya Bu ya. Tapi kalau yang areata itu bisa terjadi secara mendadak. Biasanya pada laki-laki yang kata Ibu tadi mungkin ada matahari secara dini ya, itu karena biasanya pada pria itu yang kebotakan tipe alopecia areata itu biasanya muncul malah pada usia remaja, terutama usia 18 tahun ke atas. Sementara kalau alopecia areata pada wanita itu justru akan mulai timbul di usia 40-an, seperti itu. Ada kemungkinan yang Ibu ceritakan tadi dari Ibu sendiri maupun teman-teman yang semakin bertambah usia justru terjadi kerontokan, kebotakan yang kesannya terkesan mendadak gitu ya Bu ya. Ada kemungkinan itu merupakan suatu alopecia areata. Nah dari dua hal yang berbeda tersebut Bu, perlu kita waspadai ketika kerontokan itu dibilang tidak normal, seperti itu. Nah itu kerontokan tidak normal itu kondisinya seperti, kalau kan ada rontok yang biasa lah ya, rambut jatuh itu kan mungkin biasa, tapi kalau kerontokan dikatakan tidak normal itu kondisinya sudah seperti apa? Jadi kita bahas yang kerontokan dulu ya Bu ya. Jadi kerontokan itu sendiri, kerontokan pada rambut itu ada dua tipe, ada dua kategori. Yang pertama itu hair fall dan hair loss. Jadi ya, fall dengan loss itu beda ya, berbeda, walaupun ujungnya ternyata rontok gitu. Makanya kan kalau di luar sana ada yang sediaan dalam bentuk sampo itu kan ya Bu ya, ada pilihannya berupa hair fall dan hair loss. Nah itu seharusnya yang menjadi membuat kita lebih teliti dan detail untuk pemilihan akan bahan yang akan kita gunakan untuk kulit kepala kita, karena
kerontokan itu juga bisa terjadi karena faktor tidak cocok bahan atau produk gitu. Jadi ada faktor penyebab kerontokannya itu sendiri, ada banyak faktor gitu Bu. Bisa faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal misalnya mungkin pada wanita lebih banyak terjadi ya Bu ya, karena kalau perempuan biasa ya suka dimacem-macemin gitu rambutnya ya Bu ya. Dikeriting, Betul, diwarnai iya gitu. Itu dengan yang treatment disukai rambut. ya. Nah, ternyata itu adalah menjadi suatu polutan bagi kulit kepala kita yang akhirnya akan mengganggu siklus dari pertumbuhan rambut sendiri. Selain itu juga kalau kerontokan bisa bukan karena tidak cocok akan bahan yang digunakan pada kulit kepala, tapi juga karena treatment rambut yang macam-macam itu tadi lah ya Bu ya. Kemudian bisa juga karena faktor kurangnya nutrisi, karena itu berpengaruh sekali. Kemudian faktor stres juga akan mempengaruhi akan terjadinya kerontokan, dan faktor asupan gizi itu menjadi faktor yang utama sih Bu, karena pasien yang biasanya wanita ya yang diet ekstrim itu biasanya kan bisa bikin rontok. iya low protein kan, padahal si rambut ini merupakan suatu bahan yang terbuat dari protein. Jadi sebetulnya dia butuh banget yang namanya protein. Jadi ketika kita kurang asupan protein tentunya akan bisa terjadi yang namanya kerontokan seperti itu. Kemudian faktor hormonal juga akan berpengaruh. Makanya dari penelitian itu 88% wanita bisa mengalami fase yang namanya kerontokan. Akan tetapi yang dari dua kategori kerontokan tadi Bu, dari hair fall dan hair loss, itu kalau untuk hair fall itu biasanya ada yang berupa telogen evovium kan, itu sifatnya sementara. Jadi biasanya terjadi pada ibu hamil atau fase istirahat setelah penggunaan atau konsumsi pil KB. Artinya sangat bergantung pada hormonal. Betul, gitu ya. Kemudian pasca melahirkan, dan itu biasanya sifatnya hanya sementara. Jadi hanya 3 sampai 6 atau 8 bulan paling lama terjadinya. Setelah itu akan membaik sebetulnya gitu. Oke, baik. Tadi kita sudah mengulas banyak soal kerontokan. Nah, ini tadi bahwa ada yang berbeda dengan kebotakan. Nah, kalau kebotakan itu seperti apa indikasinya, Dok? Iya. Kalau kebotakan itu biasanya dia punya ciri Bu, jadi kerontokannya melebihi batas normal. Jadi ada yang namanya kerontokan dalam batas normal. Oke, Kalau itu kita batas di normal medis, itu bagaimana? iya. Jadi kalau batas normal itu rambut bisa rontok dalam sehari sekitar 50 sampai 100 helai. Karena sebetulnya juga ya. Kelihatannya banyak ya Bu ya. Kelihatannya banyak, tapi sebetulnya rambut kita itu biasanya dan rata-rata itu ada sekitar 100.000 helai. Jadi kalau misalnya dalam sehari terjadi kerontokan 50 sampai 100 helai itu masih dalam batas normal. Akan tetapi jika melebihi batas normal tersebut itu menandakan atau mengindikasikan untuk ke ahlinya atau memeriksakan diri ke dokter, karena bisa karena disebabkan faktor lainnya, misalnya penyakit, Ibu misalnya diabetes pun akan berpengaruh, karena pengaruh resistensi insulin segala itu akan mempengaruhi terjadinya kerontokan rambut. Kemudian pasien yang kemoterapi ya Bu ya, tentunya terapi radiasi itu juga akan mengalami kerontokan seperti itu. Baik. Jadi kita memang pada akhirnya harus mengetahui dulu. Yang menarik adalah ketika kita memilih entah itu shampoo, entah itu conditionernya, entah itu penguat vitaminnya, itu ternyata ada pilihan-pilihan ya. Betul. Hair fall, hair loss. Jadi pastikan dulu rambut Anda ini seperti apa ya, apalagi yang sifatnya temporer tadi, ketika secara hormonal memang ada fluktuatif saat PMS juga mungkin ya, bisa jadi ya. Karena siklus hormonal ya Bu ya. Iya, jadi apalagi kalau lagi hamil atau tadi ketika sakit ada pengobatan yang sifatnya hormonal juga harus hati-hati di situ ya. Kita masih akan bahas ini, khususnya adalah terkait kebotakannya yang pada pria itu tadi menimbulkan matahari yang begitu terang, begitu terang, tapi perempuan juga tidak menutup kemungkinan. Kita ingin tahu kenapa kalau pria itu jauh lebih bisa terlihat, kalau perempuan itu hanya beberapa saja. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di Nuansa Merah Putih, Nuansa Kemerdekaan, dan kita tengah membahas terkait
hal-hal yang tersembunyi untuk mereka yang berhijab tapi tidak tersembunyi untuk yang tidak berhijab, yaitu soal rambut. Yaitu tadi kita sudah membahas soal kerontokan, walaupun belum deep banget ya. Kita juga tadi membahas sedikit soal kebotakan, tapi kayaknya kebotakannya kita keep dulu, kita perdalam dulu nih soal kerontokan. Tadi kita belum ketemu soal treatmentnya juga. Nah, dok, tadi dokter mengatakan bahwa ada berbagai jenisnya. Lalu kalau misalkan hal yang sifat normal tadi 100 lembar itu biasa sebenarnya gitu kan. Nah, indikator bahwa kita ini sudah harus kan 100 nggak mungkin kita hitung gitu kan. Gitu ya. Iya. Indikator bahwa kita ini sudah harus betul-betul memperhatikan rambut kita itu kondisinya gimana? Jadi kita perlu mewaspadai ketika terutama jika mengalami yang namanya hair loss. Jadi hair fall sama hair loss itu kan berbeda juga ya Bu ya. Untuk hair fall itu dia terganggunya siklusnya di fase yang terakhir. Jadi siklus pertumbuhan rambut itu ada 3 Bu. Ada fase yang namanya anagen, yaitu fase pertumbuhannya sendiri. Kemudian fase katagen, itu fase transisinya. Dan fase yang terakhir adalah fase telogen. Nah, fase telogen ini adalah fase rambut istirahat. Nah, biasanya yang si hair fall ini dia terganggunya di siklus yang terakhir, di fase telogennya. Jadi ketika rambut beristirahat itu mudah rontok atau rapuh seperti itu. Berbeda dengan hair loss yang terjadinya di fase anagen. Jadi waktu rambut masa pertumbuhan dia justru terganggu siklusnya. Otomatis masih pendek-pendek sudah nggak ada gitu. Jadi ketika fase atau masa pertumbuhan saja dia terganggu, tentunya dia tidak akan dapat meneruskan ke fase-fase selanjutnya seperti yang fase katagen maupun fase yang telogen itu tadi. Nah, untuk waspadanya sih kita ketika mengalami yang namanya hair loss. Hair loss itu tampak dengan kasat mata Bu, dan bisa kita lihat ketika kita bangun tidur dan sehari-hari bisa terlihat gitu, terlihat secara nyata. Contohnya untuk yang kasus hair loss itu mudahnya ketika bangun tidur atau tanpa aktivitas apapun itu rambutnya rontok. Tapi yang namanya hair fall atau rambut jatuh ya gitu, jadi biasanya karena ada tindakan terhadap rambut, misalnya menyisir diikat, atau gitu betul ya. Diikat, terutama kan ada juga faktor kerontokan yang karena tarikan ataupun gesekan seperti itu. Jadi kalau untuk hair fall dan hair loss bisa kita bedakan Bu. Jadi hair loss itu dipegang gitu aja tiba-tiba rontok gitu ya. Biasanya sih terjadi pada pasien-pasien dengan penyakit. Dan menariknya ini Bu, kita beberapa waktu yang lalu memang ini ya Bu ya, kecenderungan untuk terkena COVID. Dan ternyata dari ini American Academy Tubuh Dermatologist itu ada menyebutkan bahwa ada laporan 1000 kasus dari 38 negara yang mengalami kerontokan rambut setelah terinfeksi COVID-19. Iya, jadi ternyata setelah diteliti itu berkorelasi. Ternyata korelasinya itu adalah karena stres fisiologis yang menyebabkan gangguan pada siklus pertumbuhan rambut yang tadi saya sebutkan seperti itu. Jadi ada banyak faktor di situ. Betul, ya. jadi ternyata berpengaruh. Kemudian penyakit infeksi seperti demam berdarah, kemudian TBC itu pun akan berpengaruh, mempengaruhi yang namanya siklus pertumbuhan rambut. Rambut itu adalah salah satu bagian dari tubuh kita yang bertumbuh. Betul. Ya kan Dok? Sama seperti kuku ketika kita potong dia akan tumbuh lagi. Nah, rambut juga seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi ketika dia loss ataupun fall? Apakah dia akan tumbuh lagi? Apakah mereka yang rontok itu atau yang hilang itu dengan akarnya sehingga tidak bisa tumbuh lagi? Itu seperti apa? Iya benar. Jadi kalau untuk yang hair fall itu sebetulnya dia akan tumbuh lagi. Artinya akarnya nggak ikut ya sebenarnya. Iya, karena dia terganggunya di fase telogen, di mana di fase telogen itu
ketika rambut lama rontok itu akan tergantikan oleh rambut yang baru dan akan memulai kembali siklusnya seperti awal, Jadi seperti tumbuh itu. lagi pendek Betul, panjang akan gitu kan. tetapi untuk kasus yang hair loss, nah itu dia yang butuh campur tangan dokter atau expertise buat mengatasi atau memberikan solusi di bagian kulit kepala sih Bu. Artinya di Mungkin titik itu butuh sudah nggak mungkin stimulasi. tumbuh lagi ya gitu Agak ya? sulit ya Bu ya, karena Oke. di fase anagen atau fase awal pertumbuhan rambut dia udah terhenti, otomatis harus ada yang menstimulus agar bisa berjalan kembali siklus pertumbuhan rambutnya seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, sebelum nanti kita ke terapi-terapi yang mungkin Betul. secara medis ya, secara siklus kita perawatan harian. Betul. Kita bicara perawatan harian kan, kita tahu bahwa sering dikatakan, oh rambut rontok karena ketombean, rambut rontok karena terlalu banyak ditutup nih, karena terutama yang berhijab salah pakai kerudungnya, salah pakai daleman atau ciputnya. Nah, menurut dokter sebetulnya apakah memang itu menjadi hal yang utama terjadinya kerontokan, atau walaupun tadi sudah dijelaskan secara bahwa ada hal-hal yang sifatnya penyakit, genetik dan lain-lain. Nah, yang paling banyak berpengaruh tuh yang mana? Yang secara fisiklinya tadi yang diikat, dicat, di ini, atau memang juga ada pola kehidupan kita yang bisa membuat itu menjadi rontok ataupun loss tadi. Banyak faktor sebetulnya sih ya Bu ya, tapi mungkin faktor internal maupun eksternal itu akan saling mendukung ya Bu ya. Karena kalau dibilang lebih pentingannya yang mana gitu, karena mereka saling mempengaruhi. Manakala ketika kita melakukan atau memberikan memberikan paparan eksternal misalnya berupa panas, sinar panas seperti itu Bu, atau seperti kayak macam catok atau pengeritingan rambut, itu kan ada kandungan bahan-bahan dari luar yang menyebabkan kerusakan pada kulit kepala yang akhirnya akan mengganggu folikel rambut, tempat tumbuhnya rambut seperti itu. Akan tetapi faktor internal pun akan mempengaruhi karena itu tadi yang saya bilang sebelumnya Ibu, bahwa rambut itu sebenarnya terdiri dari protein. Makanya ketika kita kekurangan protein atau kurang asupan gizi, itu akan mempengaruhi pertumbuhan rambut karena dia akan mengganggu dari siklus pertumbuhan rambut. Jadi benar sih kata Ibu Diana tadi, kalau seandainya dengan penggunaan hijab atau tarikan, penggunaan kuncir itu justru emang ada Bu namanya di medis, traksi alopecia namanya. Jadi lama-kelamaan bisa menyebabkan kerontokan yang bahkan bisa menjadi kronis yang akhirnya bisa disebut dengan namanya kebotakan seperti itu. Jadi akan berpengaruh. Itu dia kenapa, karena banyak faktor yang menyebabkan kerontokan rambut, itu menjadi jalan buat kita untuk punya banyak jalan untuk mencegahnya Ibu. Punya banyak jalan untuk mencegah, ini kabar baik. Iya, karena kan banyak faktor sebetulnya yang menyebabkan. Disesuaikan dengan penyebabnya ya. Betul, artinya itu menjadi jalan buat kita untuk punya banyak cara mencegahnya seperti itu. Oke. Ketika kita bicara mencegah, artinya tadi dokter menggarisbawahi soal nutrisi ya. Betul. Juga nutrisi yang diasup, dan juga sekarang ini kan banyak sekali nutrisi yang dioles dari luar Betul, gitu. betul. Nah ini menurut dokter sebetulnya ketika kita proses rambut, saya jadi ingat sekali ketika anak saya kecil, saya juga mungkin waktu itu kan dikasih macam-macam karena termasuk rambutnya yang tipis dan minyak-minyakan atau hal-hal yang entah itu yang dijual secara kemasan ataupun mungkin juga ada yang kemiri, ada yang lidah buaya. Apakah memang asupan-asupan itu bisa memberikan dan merangsang tumbuh atau lebatnya rambut? Dan itu juga berlaku sampai usia berapa? Apakah mungkin di usia tertentu udah nggak mempan deh gitu-gituin? Nah itu seperti apa?
Jadi untuk berpengaruhnya di usia berapa, itu memang berpengaruh sih Bu, karena usia 40-an ke atas itu memang semuanya akan melambat ya Bu ya. Termasuk Ini siklus. kalimat yang rada bikin gitu ya. Iya, melambat. kita aware gitu, mulai aware memang usia 40 tuh memang luar biasa gitu. Sampai siklus pertumbuhan rambut pun yang akan mulai melambat Ibu. Jadi mungkin sebenarnya ngefek ya Bu ya kalau dikasih minyak-minyakan seperti itu, tapi mungkin akan lebih efektif pada usia muda. Jadi untuk pengolesan minyak yang seperti Ibu sebutkan tadi, minyak kemiri itu make sense Ibu, karena sebetulnya kerontokan rambut itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan akar dan batang rambut dan folikel rambutnya juga, di mana ketika kita misalnya terlalu sering mencuci atau berkeramas gitu Bu, itu malah akan menyebabkan minyak alami yang harusnya ada di kulit kepala itu akan berkurang sehingga mudah rontok. Jadi menurut dermatologis itu Bu, yang normal itu tidak boleh lebih dari 3 kali dalam sehari untuk penggunaan shampoo-nya, seperti itu. Kemudian untuk pemilihan shampoo sendiri juga sebaiknya menjadi pilihan yang tepat, karena sebaiknya tidak menggunakan yang 2-in-1 dengan conditioner, karena mereka berbeda area yang diaplikasikan. Betul. Jadi kalau untuk shampoo itu mungkin lebih membersihkan area kulit kepala, sementara kalau conditioner itu lebih menutrisi pada batang rambut, sehingga conditioner hanya cukup digunakan pada area batang rambutnya saja, jadi tidak perlu dikenakan pada kulit kepala, seperti itu. Kemudian penggunaan masker rambut juga itu bisa menjadi tindakan pencegahan ya untuk kerontokan, terutama yang mengandung biotin ya Bu ya, yaitu berupa kuning telur. Itu bisa dibuat masker rambut sebanyak 2 butir kuning telur, kemudian dicampurkan dengan setengah sendok minyak kelapa Ibu, kemudian bisa dicampur dengan setengah cangkir air panas, kemudian bisa dioleskan secara merata di area kulit kepala dan rambut. Tapi kan kebayang Dok, repotnya baunya itu ya. loh dan repot. Iya, makanya setelahnya disarankan untuk mencuci dengan bersih seperti itu. Dan itu biasanya masker tersebut, masker biotin tersebut cukup efektif pada yang mengalami hair fall parah ya, seperti itu, biar tidak jatuh ke hair loss ya. Baik. Ini ketombe itu menjadi apa ya, dalang yang akan disudutkan pada sebuah kerontokan ataupun juga awal dari hair fall. Itu sebetulnya itu kan ketombe itu kan penyakit ya. Betul. Gitu loh, penyakit. Itu bisa dijelaskan Dok, apa sih sebenarnya dan perilaku apa yang bisa menyebabkan itu terjadi? Jadi mungkin kalau untuk ketombe sendiri tidak secara langsung dia menyebabkan kerontokan rambut, akan tetapi dari tindakan kita sebetulnya yang mentraksi dari rambut. Jadi misalnya ketombe itu akhirnya merangsang gatal akhirnya merangsang untuk menggaruk ya di area kulit kepala. Itu enak banget gitu deh. Betul, apalagi kalau rada lama luka ya gitu Bu ya. Tahu luka aja. Iya, akhirnya jika menimbulkan luka itu akan menyebabkan rapuhnya folikel rambut yang akhirnya bisa menyebabkan kerontokan sendiri, seperti itu Bu. Artinya ketombenya sendiri ya memang sesuatu yang harus diatasi. Betul. Tapi bagaimana cara mengatasinya itu menjadi penting. Nah, pemirsa, kita nanti akan membahas soal treatment ya, pilihan treatmentnya, baik treatment yang sifatnya home care harian. Tadi dokter sudah menggarisbawahi mentang-mentang pengen rambutnya bersih, jangan juga sampai sehari 3 kali kita mandi keramas gitu ya gitu. Nah sekarang bagusnya tuh seperti apa, dalam 1 minggu itu keramas itu bolehkah keramas tiap hari? Terus ketika kita melihat ingredient shampoo ataupun tadi dokter sudah menyarankan jangan ambil yang 2-in-1, shampoo dengan conditioner itu pentingkah? Atau cukup shampoo saja atau harus ada conditioner? Dan kalau sudah parah sampai ke arah kebotakan gitu atau memang sudah botak, sudah nggak bisa kembali, apa yang harus dilakukan? Kita kembali sesaat lagi membahasnya dengan dokter lagi. Pemirsa, tadi kita sudah dapat inspirasi dan juga pengetahuan terkait bagaimana proses rambut bertumbuh. Ada anagen, katogen, dan katagen ya, katagen dan telogen. Dimana yang masa istirahat ini ketika rambutnya tercerabut, ini agak
masih masih oke lah. Tapi kalau di yang anagen ini ketika masa tumbuh sudah tercerabut entah apapun penyebabnya, itu agak hati-hati karena bisa menjadi kebotakan permanen. Betul. Nah, kita tadi bicara sebelum nanti ke treatment yang sifatnya mungkin ada kaitannya dengan medis. Betul. Atau treatment-treatment yang juga sekarang banyak ditawarkan di klinik ataupun salon gitu. Bahkan ada pesohor juga melakukan tindakan transplantasi. Itu nanti dulu kita ingin tanya dulu, sebetulnya menurut dokter untuk treatment home care harian kita agar rambut tadi bahwa rambut rontok 100 lembar itu adalah hal yang biasa, sama dengan kuku yang bertumbuh dan akhir harus kita potong gitu ya. Nah ini dari yang tahap normal itu treatmentnya seperti apa, lalu ketika sudah mulai ada yang agak aneh-aneh, rontoknya melebihi normal, peningkatan treatmentnya harus seperti apa, dan ketika sudah parah apa yang harus dilakukan? Jadi lebih enaknya sih mencegah ya Bu ya, sebelum terjadi seperti itu. Betul. Jadi untuk mencegahnya terutama harus menjaga kesehatan kulit kepala. Karena dengan kulit kepala yang sehat itu akan membuat folikel rambut, si folikel rambut itu adalah kantong Ibu. Di mana dia letaknya di kulit kepala tempat si rambut tumbuh. Makanya jadi kita, akar rambut yang dibilang betul, akar rambut yang itu wajib ya? banget ngejaga banget yang namanya folikel rambut. Sementara untuk mendapatkan rambut yang sehat itu dia butuh nutrien juga. Contohnya nutrien untuk rambut misalnya dengan conditioner maupun masker seperti itu ya Bu ya. Masker rambut itu ada baiknya untuk kita aplikasikan secara rutin sih. Kalau shampoo kan mungkin sudah yang biasa bisa, harian betul, lah ya. Harian menjadi suatu kebutuhan ya. Tapi hariannya tuh berapa lama tuh boleh pakai shampoo? Jadi sebetulnya sih kalau menurut dermatologis itu kita paling lama membersihkan itu 1 minggu Ibu. Artinya itu tapi kebayang ya udah 1 minggu nggak cuci rambut tuh. turbo. Tapi justru kebanyakan dari kita kan justru kurang nyaman ya Bu ya dengan kondisi tersebut. Jadi itu menjadi faktor menjadi standar atau ukuran paling lama untuk membersihkan rambut itu paling lama 1 minggu. Jadi jika kita melakukan seminggu 2 kali itu adalah hal yang baik seperti itu. Jadi kalau seminggu 2 kali, tapi kalau tiap hari boleh nggak sih? Tiap hari sebetulnya boleh karena yang menurut dermatologis itu berlebihan itu jika dilakukan 3 kali dalam 1 hari. Baik. Nah ketika kita pemilihan shampoo nih ya, kita bicara yang rutin, yang biasa dulu dalam proses menjaga nih. Shampoo itu kan ada orang sekarang sering mengatakan itu keras. Nah, apalagi kalau yang dia mengandung pengobatan ketombe biasanya kan itu keras. Ada yang menawarkan ini shampoo dengan kandungan alami gitu kan, yang baunya juga kayak jamu, kita juga nggak suka gitu kan. Ada yang nggak nyaman dengan itu. Menurut dokter sebetulnya memilih shampoo yang tepat, conditioner yang tepat itu seperti apa? Jadi kita harus tahu juga Bu tipe rambut kita seperti itu. Jadi jika memang kita mengalami masalah berupa ketombe, memang ada baiknya jika menggunakan memang sampo yang khusus ketombe karena ada vitamin atau nutrien tertentu yang memang dibutuhkan pada kulit kepala dengan ketombe. Misalnya untuk mengurangi minyak, biasanya kan ketombe itu karena faktor minyak yang terlalu berlebihan di area kulit kepala seperti itu. Tapi kalau misalnya kita adalah tipe hair fall, ya itu saya sebutkan biasanya kan kalau di luar di shampoo-nya itu kan ada di kemasan ya Bu ya, tertulis biasanya hair fall atau hair loss. Kita wajib memperhatikan hair fall atau hair loss. Nah untuk pemilihan hair fall dan hair loss ini kita bisa melakukan jika tidak ke expert atau ke dokter atau ahlinya, kita bisa melakukan yang namanya pull test Ibu. Jadi pull test itu kita bisa lakukan sendiri, yaitu dengan 2 jari menarik helaian rambut. Ya, pull ya, ditarik gitu. Betul. Jadi jika dengan tanpa tarikan yang kuat akan terjadi kerontokan yang banyak, itu lebih mengindikasikan kita ke arah hair loss Ibu. Tapi jika tidak banyak yang ikut dengan 2 jari kita itu, maka kita masih termasuk yang hair fall. Itu tarikannya seberapa banyak? 1 kali aja sih Bu, jadi tanpa perlu tarikan yang kuat seperti itu. Baik, dan itu tesnya ya? Betul, dan biasanya kalau misalnya tanpa melakukan
melakukan full test pun kita akan ngerasa sih biasanya rambut kita tipikal yang bervolume atau tidak bervolume. Dan menjadi perhatian jika rambut yang tadinya bervolume tiba-tiba volumenya menipis. Bisa jadi itu karena faktor penyakit seperti itu. Jadi perlu melakukan tes darah, Ibu. Apakah kerontokannya memang karena suatu penyakit. Baik, Itu. menarik. Jenis rambut juga selain tadi yang apa namanya volume tidak volume itu kan ada yang kecil, Betul. ada yang tergantung genetiknya ya, Betul, ada yang genetik. rambutnya keras begitu ya. Nah itu ada korelasinya nggak? Oh yang tipis misalkan itu gampang rontok, yang keras itu kuat, itu ada korelasinya nggak? Tentunya korelasinya dari ketahanan atau kekuatan rambut ya Bu ya. Mungkin kalau yang tipe atau tipikal tebal itu dia lebih kokoh ya rambutnya. Sementara kalau yang rambut tipis mungkin cenderung lebih rapuh. Dan biasanya di sini bisa jadi pencegahan buat kerontokan. Kita bisa menggunakan bantal yang beralas sutra Bu, biar tidak menyebabkan gesekan yang terlalu berlebih pada area kulit kepala. Jadi yang banyak dijual itu ternyata memang pengaruh juga ya. Jadi itu sebenarnya menjadi suatu tindakan pencegahan ya Bu ya untuk kerontokan seperti itu. Kemudian jika kita menyisir rambut saat kondisi basah itu ada baiknya lebih berhati-hati, karena saat kondisi basah itu folikel rambut kita itu lebih rapuh. Jadi kalau disisir dengan sisir yang kasar atau dengan tarikan yang kasar seperti itu mungkin akan lebih mudah rapuh dan lebih membuat rambut rontok. Ini kita belum ke yang masalah treatment di klinik dan medis. Kembali masalah sisir nih, tadi dokter sudah Nah sisir itu kan juga ada banyak jenisnya. Betul. Nah itu bagaimana kita menyesuaikan? Karena itu sangat berpengaruh. Salah sisir itu bisa salah tarik dan juga bisa rontok juga. Itu gimana? Jadi kalau untuk sisir ada kan Bu yang geriginya begitu rapat begitu ya, ada yang renggang. Rapat. Jadi kalau untuk yang bervolume itu justru gunakan yang renggang, karena dia justru ini kan Bu, justru sebaliknya jika yang rambut cenderung tipis itu tidak masalah dengan menggunakan yang rapat itu. Iya, karena biasanya helaiannya lebih tipis daripada yang rambut bervolume. Rambut bervolume itu cenderung lebih tebal sih Bu helaiannya seperti itu. Nah kita bicara klinik, salon untuk treatment lanjutan misalkan. Nah, terus juga ada orang yang memang rajin itu perawatan di rumah, membuat masker sendiri. Betul. Tadi yang dokter sudah sampaikan juga salah satu resepnya gitu loh. Lalu juga ada yang mungkin krim bat sendiri gitu. Nah itu menurut dokter sebetulnya kapan kita masih oke dengan treatment sendiri, home care sendiri, entah itu sendiri atau dibantu orang rumah, atau ada kondisi di mana secara warning ini sudah harus ke ahlinya, entah itu klinik, entah itu salon, entah itu expert yang lainnya, itu seperti apa? Indikatornya apa? Indikatornya jika kerontokannya lebih dari normal Ibu, misalnya lebih dari 100 helai atau dari full testnya positif ya Bu ya, lebih banyak helaian yang keikut di jemari kita gitu. Kemudian dari volumenya sendiri yang tiba-tiba menipis, kemudian misalnya ada bercak ya Bu ya di area kulit kepala atau bercak kebotakan seperti langsung itu. Langsung pegang rasanya jadi ada. Karena ada beberapa Ibu kerontokan itu yang disebabkan oleh jamur. Iya, jadi biasanya kalau pada jamur itu ada bercak yang akhirnya di bercaknya itu nggak akan numbuh rambut. Nah di situ perlu suatu treatment medis Ibu untuk membantu menstimulasinya kembali. Jadi kalau normal-normal saja, rontoknya hanya sekitar 100 lembar, masih oke lah treatment sendiri. Nah sekarang memilih kapan ke salon, kapan ke klinik, atau menuju dokter ahlinya, itu kondisi mana warningnya Dok? Jadi kalau misalnya rambutnya hair fall bisa sebetulnya dilakukan home care asal dilakukan rutin, tapi seringkali kan kita yang membuat tidak rutin itu ya Bu ya, yang mengharuskan kita memang harus ke salon gitu, karena
kurang telaten kurang mungkin ya telaten. Bu ya. Dan kalau sekarang tinggal duduk gitu enak gitu, ada yang layanin. Iya. Tinggal duduk gitu Gitu. kan Bu, duduk manis udah dikasih nutrien gitu rambutnya. Jadi sebenarnya sih 2 minggu sekali itu adalah waktu yang cukup untuk merawat rambut, memberi nutrisi rambut gitu. Juga perlu kita perhatikan sih pola makan kita, makanan yang sehat, kemudian harus ada asupan vitamin juga Bu, vitamin A, C, kemudian vitamin D dan vitamin B itu yang mempengaruhi. Betul, ya? Karena vitamin D itu akan mencegah kerusakan rambut karena faktor sinar UV. Jadi kita tuh kadang nggak sadar kan Bu, sinar matahari sebetulnya akan bisa menyebabkan terjadinya kerontokan karena sinar UV itu akan menghambat atau mengganggu dari siklus pertumbuhan rambut. Kemudian dia juga akan mengurangi melanin yang ada pada folikel rambut seperti itu. Oke, menarik adalah ketika kita melihat rambut orang yang sering terbakar matahari. Betul. Gitu ya. Itu kalau rambutnya tuh jadi kayak merah kecoklatan tapi Benar. tampak tidak sehat, Melaninnya itu berkurang. itu sebetulnya gimana? Apakah sama seperti kulit yang terpapar sinar UV? Betul. Jadi harus ada sesuatu, itu gimana untuk Jadi memang sinar UV itu akan mempengaruhi dan menyebabkan kerusakan pada rambut ya Bu ya, terutama faktor melanin dan faktor siklusnya Ibu. Jadi bukan membule ya, ini memang memang rusak ya Bu Iya, ya. rusak, Biasanya rambutnya bisa dibilang kayak rambut jagung gitu ya. Dan itu adalah indikasi membutuhkan treatment berupa terapi sinar Ibu, sinar merah. Jadi bisa kembali itu ya? Bisa dibantu sebetulnya kan, tetapi butuh waktu ya Bu ya, karena di fase telogen atau fase rambut istirahat tadi kan membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan. Itu kenapa terapi rambut itu sebaiknya dilakukan 2-3 bulan. Wah, panjang juga ya. Betul, karena biasanya untuk 1 kali treatment itu masih belum terlihat hasil atau belum memuaskan seperti itu. Oke, tadi dokter sudah menyatakan soal treatment. Kalau tadi treatment di salon segala macam, mungkin kita sudah mengenalnya dengan krim bat atau spa rambut. Betul, atau masker rambut ya. Itu hanya capsternya membantu, paling tambah sedikit pijatan supaya enak. Tetapi kalau sudah indikasinya adalah indikator penyakit dalam tanda kutip, entah itu memang karena penyakit itu sendiri atau memang ada hal-hal yang kita lakukan sehingga ini menjadi sangat rontok bahkan loss, apa yang harus dilakukan secara teknologi? Sekarang nih saya sering baca-baca, ada banyak ya, tadi kita juga bicara soal sedikit tentang ada transplantasi, lalu apakah ada proses rejuve dari titik-titik yang sudah full tadi ya, ketika fase anagen sudah nggak ada. Kita akan kembali masih dengan Dr. Lotfi. Pemirsa, di era digital dan perkembangan teknologi yang pesat, apa yang tidak mungkin? Rasanya semua ada solusinya ya. Benar. Termasuk tadi ketika dokter sudah menjelaskan panjang lebar, oke lah kalau kita bicara soal kerontokan, beberapa treatmentnya mau ke salon ataupun mungkin nanti juga di klinik juga bisa jadi ada yang memang dokter gitu yang bisa menangani. Tapi juga yang paling hebat adalah ketika kebotakan itu yang sudah jangan dipermanen tapi orangnya masih pengen tampil lain, mengembalikan masa lalunya. Kita ke yang treatment teknologi di klinik-klinik tentunya dengan dokter ahlinya, itu apa saja pilihannya Dok untuk mengatasi kerontokan atau juga hair loss? Iya. Jadi kembali ke faktor penyebabnya dulu sih Bu. Jadi ketika kita tahu faktor penyebabnya, kita tentunya bisa kasih solusi yang tepat. Jadi misalnya kerontokan rambutnya karena faktor adanya jamur seperti itu. Tentunya dia membutuhkan pengobatan jamur dulu, mungkin jamur sekitar yang dibersihannya. Betul, sekitar 2-6 bulan baru kita bisa masuk ke treatment penumbuh rambut, namanya meso hair biasanya Bu kalau di klinik. Jadi mengandung bahan-bahan tertentu yang memang merangsang siklus dari pertumbuhan kulitnya. Meso hair itu secara teknologi dijelaskannya bentuk treatmentnya seperti apa? Jadi dioles berupa di injeksi Ibu. Oh, injeksi. Jadi injeksi obat tertentu yang bisa merangsang siklus dari pertumbuhan rambut, jadi menstimulasi seperti itu.
Ya, tapi Injeksi di kepala itu gimana, Dok? Orang kita ya, biasanya udah parno ngeper duluan ya, duluan Bu, ya. ya. Iya, oke. Jadi biasanya dilakukan bius dulu, Oke. sebelumnya dilakukan bius kurang lebih 10 sampai 20 menit. Oke. Jadi ketika Oh, lokal ya, bius lokal ya. bius Oke. lokal. Kemudian setelah pasien berasa baal atau kebas bisa dilakukan injeksinya. Dan itu biasanya dengan interval waktu per 2 minggu, Ibu. Dan butuh waktu biasanya sekitar 5 minggu ya untuk mendapatkan hasil seperti itu. Itu sekali treatment apakah hanya luas wilayah? Kan kepala ini nggak terlalu luas ya. Betul. Gitu loh. Itu ada batasan-batasan kah, Dok? Betul. Jadi kalau untuk kerontokan sendiri biasanya pada laki-laki itu kan cenderung di area depan. Sementara kalau pada wanita itu biasanya di yang apa ya kata kita belahan rambut ya. Nah, di jadi sini ya. Iya, Karena kalau itu merepet banget gitu menurut. Jadi pada wanita mudahnya indikasi untuk melakukan meso hair atau treatment rambut secara medis itu jika belahan rambutnya melebar. Tapi jika jarak antara belahan rambutnya itu sempit itu masih dalam batas normal atau rambut yang sehat seperti itu. Jadi kalau mulai agak renggang, Bu, dan makin renggang itu tandanya memang harus diinjeksikan. Jadi obatnya tuh biasanya berupa finasterid dan minoxidil. Jadi kalau pada wanita biasanya hanya digunakan yang minoxidil, finasteridnya pada laki-laki karena terkait faktor kesuburan. Jadi memang ada beberapa obat yang akan mempengaruhi kesuburan. Jadi ada yang hanya boleh dilakukan pada pria seperti itu. Jadi itu stimulasi ya. Betul, untuk, stimulasi. Nah, kalau untuk setelah tadi dilakukan sebelum kita yang ke kebotakan ya, setelah dilakukan meso hair itu, apakah kulit itu atau rambut itu akan langsung tumbuh dengan baik atau seperti apa? Atau harus tetap diikuti dengan treatment lainnya? Sejauh ini sih, Bu, pasien yang melakukan meso hair itu kurang lebih 2 bulan dia akan merasakan hasil. Artinya sebetulnya rambutnya betul-betul terstimulasi ya, siklus pertumbuhannya seperti itu. Selama gangguannya memang bukan yang kebotakan yang parah seperti itu atau kebotakan yang saya bilang tadi karena faktor genetik ya, Bu, ya, androgenik alopecia itu memang harus terapi hormon, Ibu, dan juga pemberian kortikosteroid seperti itu. Baik, kalau kita buka-buka pemirsa juga ada istilah transplantasi. Ini apa bedanya dengan tadi kalau meso itu kan menstimulus ya. Kalau transplantasi itu gimana? Memindahkan dari mana ke mana? Rambut orang kah dipindahkan ke kita atau seperti apa? Jadi memindahkan ini sih, Bu, area yang berambut ke bagian kulit kepala, dan itu hanya boleh dilakukan oleh dokter bedah plastik karena dia agak repot ya, Bu, ya, dan memang benar-benar operasi karena pemindahan. Itu termasuk operasi besar ya? Betul, karena butuh ini ya, anestesi atau bius general gitu ya, Bu, ya. Akan tetapi sekarang bisa dengan kemajuan teknologi itu tadi, Bu, ada yang namanya PRP atau platelet rich plasma. Jadi si PRP ini dia akan merangsang sirkulasi di area kulit kepala dan juga merangsang stimulasi atau siklus pertumbuhan rambut. Jadi dia bisa membantu pertumbuhan rambut, Ibu. Dan itu ternyata setelah diteliti itu juga memberikan hasil, Ibu. Jadi dengan interval waktu 3 minggu sekali, kurang lebih dilakukan sampai 5 bulan. Memang waktunya agak lama tapi worth it, Bu. Jadi karena kandungan dari si PRP itu kan growth factor ya, kayak semacam stem cell ya, Bu, ya. Jadi kurang lebih kayak ini juga ya, cangkok rambut ya. Jadi kita menumbuhkan tapi stem tanpa cell harus seperti memindahkan. itu. Betul, seperti Dok, itu. ini Itu menjadi lebih menarik. canggih. Ketika tadi bicara PRP itu kan artinya di area yang memang sudah susah untuk tumbuh ya, susah untuk tumbuh itu berarti sudah nggak ada folikel, sudah tidak ada akar lagi di situ ya. Itu tadi yang perlu dibedakan sih, Bu. Jadi kalau misalnya memang alopecia areata itu karena folikelnya itu rusak karena sistem imunnya, Ibu. Jadi anehnya sistem imunnya itu malah nyerang folikel rambutnya. Jadi gimana rambutnya mau bisa tumbuh gitu. Makanya dia butuh obat tertentu yang untuk merangsang seperti itu. Artinya harus
pastikan dulu, di screening dulu kenapa ya. Betul, banyak ini sih list. Jadi kalau untuk diagnosanya kita biasanya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke pasien, misalnya dari histori pola makan, kemudian dari histori ini ya Bu ya, untuk tindakan terhadap rambut, misalnya apakah pernah di keriting atau pernah diwarna seperti itu, karena itu tentunya akan sangat mempengaruhi. Kemudian faktor genetik juga, kemudian tes darah juga penting Ibu, karena nggak semua orang juga bisa melakukan itu ya. Iya, karena diabetes pun akan berpengaruh, karena kan menurut penelitian itu kebotakan atau kerontokan banyak terjadi pada pria itu karena seringnya konsumsi yang manis-manis, misalnya teh atau kopi. Biasanya kan banyak bapak-bapak ya Bu ya yang konsumsi. Jadi itu justru akan menyebabkan atau memicu terjadinya kerontokan rambut. Oke, baik. Di akhir obrolan kita, sebelum mungkin ada beberapa pesan yang ingin dokter sampaikan, kadang-kadang orang tuh dengan apa yang dokter sampaikan, pertanyaannya adalah khususnya yang kaitannya kalau harus ke ahlinya atau expertnya, mahal nggak ya gitu loh, kalau meso atau mungkin transplantasi, apakah bisa memberikan gambaran? Karena kan ada orang sekarang, khususnya pria, kalau mungkin yang masih agak ribet tuh kan perempuan. Kalau pria ada, sudah botak-botakin aja sekalian katanya, bisa biar jadi botak seksi katanya. Tapi kalau perempuan kan sangat peduli terhadap hal seperti itu, yang misalkan usianya akan sangat menurunkan kepercayaan dirinya ya. Nah, tapi kan juga harus mempersiapkan tadi, selain prepare, kalau kita ada penyakit ya nggak bisa juga untuk hal tertentu. Tapi secara budget sepertinya seperti apa tahapannya dari yang meso, yang ini ke yang misalkan transplantasi, range-nya itu? Range-nya ya, kalau di meso hair sih mungkin range budgetnya itu start di 1 juta, di angka 1 juta. Kemudian kalau untuk PRP karena keriuhan pengerjaannya juga ya Bu ya, itu range budgetnya di 1,5 biasanya. Karena biasanya kalau PRP itu murni diambil dari darah pasien, kemudian diproses, kemudian dimasukkan kembali ke area yang mengalami kerontokan atau kebotakan, seperti itu. Kemudian kalau untuk yang transplantasi itu udah luar biasa ya Bu ya, budgetnya mungkin udah minim itu udah puluhan ya, minimal udah 30 juta seperti itu. Karena satu titik betul, hitungnya per helai. titik, per helai. Tapi banyak ini sih, maksudnya banyak yang mengaplikasikan cara tersebut, kayak misalnya di Turki ya Bu ya, yang sedang tren. Mungkin kalau di sana mungkin bisa mendapatkan budget yang lebih minim daripada tapi perjalanannya negara juga lain, gitu ya, seperti itu. Baik, pemirsa, kita sudah tahu tadi apa yang dijelaskan oleh Dr. Lutfi, bahwa ketika kita bicara yang di ujung tadi, bicara pengobatan dalam tanda kutip, pasti jadinya mahal. Maka kita harus melihat di hulunya, yaitu tadi perawatan. Dokter, di akhir obrolan kita, apa yang ingin dokter pesankan untuk seluruh pemirsa, sehingga hal-hal yang buruk yang bisa menyebabkan merogoh kantong agak dalam itu tidak terjadi. Tetapi sekali lagi itu adalah solusi ketika kita sudah tidak bisa memperbaiki di hulu. Tapi silakan dokter, apa tipsnya atau apa pesannya untuk seluruh pemirsa? Jadi untuk para pemirsa di rumah, sebaiknya tidak hanya memperhatikan area wajah, tapi juga kita perlu memperhatikan akan kesehatan yang tak kalah pentingnya, yaitu area rambut, yang justru yang kita takutkan adalah dapat terjadinya kebotakan secara permanen, yang tentunya membutuhkan treatment yang luar biasa, misalnya seperti transplantasi rambut seperti itu. Jika kita tidak menginginkan hal tersebut, kita perlu melakukan tindakan berupa pencegahan, mengurangi faktor-faktor eksternal, dan memperbaiki asupan juga, asupan nutrisi, agar rambut atau kulit kepala kita selalu sehat, sehingga folikel rambut serta siklus pertumbuhan rambut kita akan berjalan dengan baik. Oke, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tadi dokter sudah katakan itu, dan pastikan kita berada di posisi itu. Tetapi sekali lagi, tadi apa yang dijelaskan oleh dokter, segala tahapan-tahapan, teknologi sudah memberikan banyak solusi. Ketika kita sudah tidak bisa mencegah di hulunya, ketika kerontokan sudah menjadi luar biasa, ada banyak yang bisa menjadi solusinya. Tapi sekali lagi, datang ke expertnya, jangan
asal pilih Betul. treatment dengan orang yang tidak bertanggung jawab dalam tanda kutip, kalau kaitannya itu sudah kepada tindakan medis. Apalagi yang terakhir tadi, transplantasi, hati-hati Betul. juga. Kalau mau keluar seperti tadi dokter sampaikan, Turki dan lain-lain, survei dulu, Betul. cari siapa yang pernah ada di situ dan berhasil. Yang kompeten. Tapi tentunya. juga harus dilihat juga dok, yang tidak berhasilnya berapa banyak. Nah kadang-kadang melihat yang berhasil saja, tapi tidak memperhatikan yang tidak berhasil. Terima kasih dokter untuk pencerahannya dari My Beauty Expert kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, dan besok selamat menikmati berbagai ini kali ya Euforia. perayaan ya. Biasanya kita juga untuk hal-hal yang sifatnya kenegaraan itu juga di hati ini Betul. gimana ya melihat detik-detik Terharu pembacaan ya, detik Bu, ya. proklamasi, tapi juga agar menyambut ini dengan kegembiraan, silahkan di tempat Anda mungkin melakukan banyak hal ya, termasuk di tempat dokter juga kayaknya, seseruan. Iya, selamat memerdekakan kulit. kulit ya, kulit. Baik, terima kasih dokter untuk pencerahannya. Mudah-mudahan sukses untuk dokter dan Terima ilmunya kasih. menjadi bermanfaat untuk Amin. seluruh pemirsa. Selamat malam. Selamat malam. Baik, pemirsa, demikian obrolan kita dengan expert kita. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa.